kepada Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama dapat menikmati kehadiran Tuhan walaupun melalui yaitu media sosial. Kami berharap akan kemurahan Tuhan yang akan memakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu ini, agar kiranya rahasia Tuhan dibukakan dan seluruh jemaat yang mengikuti dari rumah maupun yang ada beberapa di tempat ini, Tuhanlah yang akan berbicara kepada kami masing-masing, supaya ada beroleh berkat dan masing-masing kami dapat pakaikan, lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur dan menyerahkan pemberitaan firman dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya buka masker saja ya, karena saya juga jauh dari saudara-saudara yang ada di bawah. Ya, kita berterima kasih karena waktu yang Tuhan berikan kepada kita begitu baik, sehingga kita bisa pakaikan di tengah-tengah begitu banyaknya saudara-saudari kita yang tidak bisa menikmati waktu ataupun kebersamaan untuk kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini apa? Merdeka. Tema kita hari ini apa? Merdeka. Wah, ini beda semangatnya dengan yang hidup di tahun 1945 ya. Waktu mereka berkata merdeka, waktu saya menonton filmnya itu, waduh, semangatnya itu melebihi daripada orang yaitu mengikuti pilkada serentak ya. Mari bersama-sama kita akan melihat bagaimana kita akan melihat satu peristiwa dalam Alkitab. Jikalau berbicara mengenai merdeka, tentu ada penjajahan, ada perhambaan. Berbicara mengenai merdeka, maka tentu ada namanya perbudakan. Maka di dalam Alkitab kita membaca begitu banyak peristiwa demi peristiwa yang terjadi di mana ada perbudakan. Namun ada satu peristiwa yang luar biasa yang dituliskan di dalam Alkitab, dalam kitab Keluaran, yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Kitab Keluaran setelah Kejadian baru Keluaran, kita akan membaca pasal yang kedua ayat 23 sampai ayat yang ke-25, lalu dilanjutkan pasal 3 yaitu ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya membacakan Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25, lalu jemaat baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah membacakan yaitu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Saya mulai. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesesaran umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh orang-orang mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari suatu negeri yang baik dan luas, suatu
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan pembacaan kita hari ini, maka kita dapat menemukan ada satu peristiwa di mana bangsa Israel adalah bangsa yang kemudian adalah dipilih oleh Tuhan menjadi satu bangsa yang besar. Namun ketika itu mereka berada di Mesir oleh karena kemurahan Tuhan yang menolong mereka melalui Yusuf. Karena terjadi masa kelaparan 7 tahun, maka apa yang terjadi? Orang-orang Israel yang pada saat itu keturunan Yakub hanya berkisar 75 orang dari tanah Kanaan berangkat ke Mesir. Dan akhirnya mereka berkembang, mereka semakin bertambah-tambah selama mereka berada di Mesir. Dan ternyata sewaktu mereka di Mesir, mereka sudah sangat nyaman di Mesir itu, oleh karena di mana segala sesuatu mereka merasa tercukupi. Maka Tuhan mengizinkan ada raja yang tidak mengenal Yusuf. Lalu mulailah raja ini mengadakan persepakatan dengan para menteri dan seluruh kepala daerah yang ada di Mesir beserta dengan rakyat yang ada. Maka mereka bermufakat supaya orang Israel itu akhirnya harus mengalami perbudakan. Mengapa? Karena ada ketakutan di dalam diri Raja Mesir bahwa kelak bangsa Israel ini akan bersatu dengan musuh, lalu akan memerangi orang Mesir, lalu keluar begitu saja. Namun ada hal yang menarik yang saya lihat dari peristiwa ini, yaitu berbicara mengenai perbudakan. Maka kita dapat melihat dari pasal pertama. Dari pasal pertama kita dapat membaca bagaimana Allah mengizinkan bahwa ada satu perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel. Ini juga seturut dengan janji yang pernah Tuhan katakan ataupun sampaikan kepada Abraham dalam kitab Kejadian, bahwa lebih kurang 400 tahun maka keturunan Abraham itu akan mengalami perbudakan di Mesir. Jadi perbudakan ini bukan mendadak ataupun tiba-tiba, tetapi ini sudah berada dalam rancangan Allah. Namun walaupun demikian, ada hal yang harus kita pahami, bahwa dalam perbudakan bangsa Israel itu Allah tidak membiarkan mereka. Saya ulangi kembali, dalam perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel, Allah tidak membiarkan mereka. Dari mana kita tahu akan hal itu? Kalau kita membaca dari Keluaran pasal pertama, maka kita dapat menemukan di sana mulai dari ayat yang ke-11, maka di sini Firaun mulai mengerahkan pengawas-pengawas Herodi ditempatkan atas mereka. Tujuannya untuk apa? Menindas bangsa Israel. Karena jumlah bangsa Israel itu dari hari ke hari semakin bertambah-tambah. Maka orang Mesir itu ada rasa takut dalam diri mereka menghadapi orang Israel yang semakin bertambah-tambah. Lalu bangsa Israel ini ditindas dengan kerja paksa, dengan harapan. Maka mereka melupakan hubungan suami istri karena capeknya. Lalu mereka tidak ada lagi beranak cucu. Lalu benarkah? Lalu apakah kita melihat di sini bahwa apa yang dipikirkan oleh Raja Firaun ini dapat terlaksana dengan baik? Namun ternyata ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Kalau kita memperhatikan dari ayat ini, Firaun dengan orang-orang yang ada di Mesir berusaha menindas orang Israel dengan perbudakan dan memberatkan hidup mereka dengan berbagai-bagai pekerjaan yang berat. Namun ternyata makin mereka ditindas, makin berkembang, semakin bertambah banyak. Tadi begitu perempuan Israel itu melahirkan hanya satu anaknya, sekarang sudah muncul kembar. Kembar 2, kembar 3, nah semakin membingungkan. Ya. Maka semakin ditindas orang Israel, semakin bertambah banyak mereka. Lalu apalagi yang dilakukan oleh bangsa Mesir?
16, dalam ayat yang ke-15, sekarang Raja Mesir memberi perintah kepada bidan-bidan, yaitu kepada Sifra dan Pua, yang menangani persalinan orang Israel. Maka kepada mereka diperintahkan supaya ketika mereka menangani orang-orang Israel waktu bersalin, kalau itu adalah jenis kelamin laki-laki, maka mereka harus membunuhnya. Apakah dengan cara pelan-pelan seperti dibelai, sayang, baru karena dia masih bayi, dicekik matilah. Ya, apakah dengan cara mungkin disuntikkan obat, yaitu kimia, kepada anak itu supaya mati? Bermacam ragam yang dipikirkan oleh Raja Mesir untuk mengurangi jumlah orang-orang Israel di Mesir. Berhasilkah? Tidak. Maka saya mengambil satu kesimpulan bahwa di tengah-tengah bangsa Israel mengalami penindasan, Allah tidak membiarkan mereka. Di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, Allah hadir di tengah-tengah kesulitan itu. Seringkali kalau kita melihat, yaitu ke zaman kita sekarang, ke pengalaman pribadi kita zaman sekarang, ketika kita mengalami satu kesulitan yang besar, yang kita pikir ini begitu berat, ini seperti tindasan, kita lupa bahwa Allah ada di situ. Allah siap untuk menolong kita. Oleh karena ketidakpercayaan kita, oleh karena kebingungan kita, maka seringkali kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai, sehingga mulailah kita mencari pertolongan dari manusia. Mulailah kita mengandalkan otak kita, mulailah kita mengandalkan kekuatan kita. Maka Nabi Yeremia begitu marah kepada bangsa Israel, yaitu dalam surat yang dia tuliskan dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Bagi yang hadir di sini, siapa yang hafal silahkan. Apa ayat katanya? Ibrani pasal 17 ayat 5 tanpa menyontek. Silahkan. Siapa yang menghafal? Siapa yang hafal? Iya, kalau nyontek semua bisa ya. Iya, nampak sekali tidak ada yang hafal. Maka Nabi Yeremia begitu marah kepada bangsa Israel dan berkata, terkutuklah manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia bagaimana? Manusia dia mengandalkan mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia yang lain, bahkan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan katakan terkutuk. Namun seringkali kita lupa pada zaman kita pikir apa yang tertulis dalam Alkitab itu kan pada zaman dulu, dan kita pikir itu tidak berlaku pada zaman kita sekarang. Sehingga seringkali dalam tekanan, seringkali dalam kesulitan yang besar, kita melupakan akan kebenaran firman, kita melupakan akan kehadiran Allah. Bangsa Israel dalam penindasan, bangsa Israel dalam perbudakan, Allah hadir di situ. Allah tidak membiarkan mereka, Allah tidak meninggalkan mereka. Ketika Sifra dengan Pua, bidan-bidan orang Mesir yang menangani persalinan perempuan-perempuan Israel, mereka tidak menjalankan seperti yang diperintahkan Raja Mesir, namun mereka takut kepada Tuhan. Ketika mereka takut kepada Tuhan, tidak membunuh anak laki-laki orang Israel, maka bagaimana? Apakah Tuhan membiarkan mereka begitu saja? Tidak. Namun kalau kita membaca, yaitu dari ayat yang ke-20, maka dikatakan, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Ya. Lalu ayat 21 lagi ditambahkan, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Allah di situ membuat mereka berumah tangga. Jadi berumah tangga pun itu juga adalah karena Tuhan, ya, nggak bisa dibuat-buat. Ya. Ada orang berusaha mencari sana sini, bukan
bukan lagi sana sini, sini sana. Nah, tapi yang ketemu di sana gitu ya, akhirnya menyesal. Mengapa? Karena berumah tangga itu tidak bisa dibuat-buat. Ketika seseorang benar-benar menyadari berumah tangga itu adalah karunia Tuhan, maka dia akan mulai benar-benar hormat kepada Tuhan. Sehingga di tengah-tengah rumah tangganya pun dia akan yaitu benar-benar mengasihi suami ataupun istrinya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Sipra dengan Pua berumah tangga oleh karena mereka takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat perbudakan yang dialami oleh orang-orang Israel, berhentikah sampai di situ? Tidak. Maka kita memperhatikan, yaitu dari ayat yang ke-13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Ayat 14, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Pekerjaan berat yang bagaimana? Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Mereka benar-benar ditindas, mereka benar-benar diperlakukan dengan kejam. Saya melihat yaitu film-film waktu di mana bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia. Maka saya memperhatikan dari film-film itu, orang-orang Indonesia selalu dikategorikan kurus karena mereka kekurangan makan. Setelah merdeka orang Indonesia kegemukan, ya, sehingga banyak yang mati oleh karena kegemukan. Nah, ini juga berbahaya. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa bangsa Israel itu kira-kira begitulah keadaannya. Bahwa sudah pasti makan mereka dikurangi, jam bekerja mereka ditambah. Dan pada saat itu belum ada HAM. Belum ada HAM. Sehingga orang Israel tidak bisa mengadu kepada HAM. Lalu membawa kasus mereka ke pengadilan. Oh, tidak bisa. Tidak ada istilah itu pada zaman itu. Mereka mengadu kepada siapa? Kepada manusia? Tidak bisa. Kepada pejabat setempat yang ada di Mesir minta keadilan? Tidak bisa. Lalu apa yang mereka lakukan? Maka dari ayat yang kita baca dalam pasal yang kedua tadi, maka dikatakan sudah mati Raja Mesir, digantikan lagi oleh anaknya. Orang Israel di sini, mereka berseru-seru, mereka berteriak minta tolong. Di jalankah mereka berteriak-teriak berseru-seru? Tidak, mereka berseru, mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka berteriak kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang memperdulikan mereka. Tidak ada bangsa yang sanggup menolong mereka. Tetapi mereka tahu ada Tuhan di atas yang berkuasa atas segala sesuatu. Kita mungkin saja sering diperlakukan secara tidak adil, lalu kita berusaha membela diri. Apalagi kalau sampai kita pernah latihan bela diri, wah, kita akan semakin merasa bahwa kita lebih hebat dan berusaha menolong diri kita sendiri. Apalagi kita yang berpendidikan sudah biasa di kampus, yaitu diajari bela diri dengan kata-kata, sehingga mulailah bersilat kata. Pembelaan diri seringkali banyak cara, banyak ragamnya. Namun tahukah kita bangsa Israel tidak mampu membela dirinya? Lalu bangsa manakah yang mampu menolong mereka? Tidak ada. Mengapa? Karena bangsa Mesir pada zaman itu adalah satu bangsa yang sangat hebat. Mereka memiliki yaitu kemampuan yang melebihi dari bangsa-bangsa lain. Mengapa? Karena 7 tahun kelaparan itu telah membuat begitu banyak negara-negara mengalami kerugian dan kehancuran. Tetapi bangsa Mesir begitu eksis, mereka selalu yaitu dipuji dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Maka Tuhan mengizinkan bangsa Mesir memperbudak bangsa Israel. Maka bangsa-bangsa yang kecil bagaimana? Mereka takut dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mau mencoba orang Israel, mampukah mereka? Tidak.
Tujuannya apa? Supaya Allah yang memang adalah Allah yang berkuasa sepenuhnya atas orang Israel, dan Allah yang telah berjanji kepada nenek moyang mereka akan memperlihatkan dirinya bahwa Dia itu adalah Allah. Maka kalau kita memperhatikan, yaitu dari peristiwa bangsa Israel, bagaimana mereka mengalami di sini perbuatan Tuhan, saya pikir, waduh, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Tidak ada bangsa yang lebih banyak mengalami dari mujizat Tuhan daripada yang dialami oleh bangsa Israel. Tidak ada yaitu bangsa yang begitu banyak mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan tunjukkan di depan mata mereka selain daripada bangsa Israel. Namun apakah itu juga membuat mereka pada akhirnya semakin mempercayai Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan? Tidak. Melainkan mereka disebut adalah bangsa pemberontak. Mereka disebut adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, saya pikir gak jauh-jauh beda juga ya kita menyoroti orang Israel. Ternyata pada zaman kita sekarang sifat-sifat mereka itu juga kita warisi. Marga mereka kita tidak warisi, negara mereka kita tidak warisi, sifat-sifatnya kita warisi. Nanti kita banyak menyoroti mereka, ternyata juga ada pada kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Alkitab, maka kita dapat melihat perbudakan yang mereka alami ini tidak lagi manusiawi. Namun yang menjadi sesuatu yang mengherankan bagi saya secara pribadi, ketika Allah telah membebaskan mereka, membawa mereka berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, satu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Di tengah perjalanan itu mereka bersungut-sungut, sehingga Tuhan begitu marah dan murka kepada mereka, dan Tuhan katakan dalam murkanya, aku bersumpah kepada mereka yang telah 10 kali mencobai aku di padang gurun, aku akan memusnahkan mereka di padang gurun. Maka bangsa Israel umur 20 tahun ke atas, hanya 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Siapa mereka? Kaleb dan Yosua. Bagaimana dengan Musa dan Harun? Mereka mati di padang gurun. Bagaimana dengan Miriam? Miriam juga mati di padang gurun. Umur 20 tahun ke atas, semuanya mati di padang gurun. Mayat-mayat mereka berhantaran di padang gurun. Hanya umur yaitu 20 tahun ke bawah, yang akhirnya Tuhan masih berkemurahan mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Wah, ini satu pengalaman yang mengerikan juga. Jadi ternyata mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir, namun mereka juga tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, maka akhirnya mereka juga dibinasakan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam perbudakan yang dialami oleh orang-orang Israel di sini, maka mereka berseru kepada Tuhan. Mereka bukan meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa lain, karena mereka juga sadar tidak ada bangsa yang mampu menolong mereka pada saat itu. Lalu kalau kita memperhatikan lebih jauh, mereka berseru-seru kepada Tuhan, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Apakah karena mereka berteriak serentak bersama-sama, mereka membentuk paduan suara bersama-sama berteriak Tuhan, serentak sampai teriak mereka sampai ke langit? Apakah begitu? Tentu bukan. Lalu bagaimana? Mereka secara terus-menerus memohon kemurahan Tuhan. Tak
Tadi waktu Pokol Group kita bersama-sama sudah mendengar pujian dari mereka. Lalu apakah bangsa Israel begitu? Ingat ya, semua dibentuk suara 3, 2, 1, lalu sama-sama berteriak, Tuhan! Akhirnya Tuhan melihat, merdu kali suaranya. Sehingga akhirnya Tuhan menolong mereka. Lalu bagaimana kalau kita memperhatikan dalam Alkitab? Karena sudah tiba waktu. Sudah genap 400 tahun mereka mengalami perbudakan itu. Maka akhirnya mereka ditolong oleh Tuhan. Kira-kira Tuhan memakai bangsa mana untuk menolong mereka? Bukan bangsa mana. Tetapi yang Tuhan pakai adalah seorang buronan. Mari ya. Yang Tuhan pakai adalah seorang buronan. Yang 40 tahun yang lalu pernah tinggal di Mesir dan pernah membunuh seorang Mesir. Orang ini yang Tuhan pakai. Siapa dia? Siapa dia? Iya, kalau yang dari rumah saya nggak mendengar suaranya ya. Itu yang dari sini saya dengar. Dia adalah Musa. Kalau kita memperhatikan, Musa adalah seorang buronan yang lari dari Mesir ke tanah Midian. Lalu dia di sana memiliki istri dan memiliki anak. Musa 40 tahun berada di Midian. Maka selama 40 tahun dia diizinkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan dirinya, yaitu setiap hari dia dipersiapkan melalui kambing domba. Lucu ya, Universitas Tuhan. Ya. Ini kan Universitas Tuhan unik, kita pikir. Biasa dipersiapkan itu dengan guru yang paling hebat gitu. Ternyata Tuhan mempersiapkan universitas spesial untuk Musa di padang gurun, yang setiap hari dia selalu mendengar Inilah persiapan yang Tuhan kerjakan untuk Musa, di mana Musa yang akan dipilih oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Lalu apakah Musa pada saat itu sudah mempersiapkan pasukannya? Tidak. Hanya Musa seorang diri, dan dia akhirnya dipakai Tuhan beserta dengan kakaknya, ataupun versi Sumatera Utara, abangnya. Maka Musa dengan abangnya Harun, mereka beda 3 tahun. Abang beradik dipakai Tuhan. Wah, luar biasa ya kalau sampai kita abang beradik dipakai Tuhan. Jangan abang beradik dipakai setan. Iya. Sehingga akhirnya berantem terus, gak pernah ada damainya sampai mati. Ya. Bahkan muncul pernyataan, satu matahari pun aku tidak mau dengan dia. Kalau masalah warisan boleh kita bicarakan, tapi kalau masalah hubungan, itu tidak boleh. Nah, ini dipakai setan. Tapi kalau kita memperhatikan, Musa dengan Harun dipakai Tuhan. Abang beradik, apakah hanya mereka yang dipakai Tuhan? Ternyata ada saudarinya satu lagi perempuan yang bernama Miriam, yang kemudian Alkitab mencatat dia adalah seorang nabiah. Nabiah itu adalah wanita yang dipakai oleh Tuhan, yang disebut kalau laki-laki adalah seorang nabi. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa mereka ternyata 3 bersaudara dipakai Tuhan. Wah, betapa senangnya. Saya pun sempat berangan-angan, seandainya lah, ya, ini bapak dengan mama saya hadir di sini, lalu Tuhan mendengarkan seruan hati saya, maka kami berempat dipakai Tuhan, anak dari bapak dan mama saya. Betapa senangnya hati ini. Daripada nanti membicarakan setiap bertemu bagaimana, ada nggak pemasukan, bagaimana omset, nah itu capek gitu. Daripada nanti begitu bertemu sama-sama dipakai Tuhan membicarakan mengenai jiwa. Kira-kira yang mana keluarga kita yang mau kita jumpai untuk kita bisa sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dan dalam hal ini saya bersyukur karena saya dengan adik saya sama-sama dipakai oleh Tuhan. Namun 2 lagi belum. Nah, jadi
Jadi kami masih berdoa supaya yang dua ini suatu hari Tuhan akan pakai juga mereka. Karena kami ini semua terdiri dari pekerjaan kami 4P, empat-empatnya dari huruf P, makanya saya bingung kadang-kadang. Karena adik saya yang di kampung itu petani, ya dari P dia petani. Lalu saya dikatakan dari P juga pendeta, pelayan. Lalu kakak saya dia itu adalah seorang pengusaha. Nah, dia jualan pengusaha ataupun pedagang. Lalu abang saya itu seorang tentara, dia seorang perwira. Jadi dari huruf P kami semua. Ya. Jadi saya betapa rindunya hati saya seperti yaitu yang telah dialami oleh Musa, Harun dan Miriam. 3 bersaudara dipakai oleh Tuhan. Kami dulu 4 bersaudara dipakai setan. Sehingga kalau bertemu di rumah nggak ada suara apa-apa. Saya masih ingat itu betul waktu saya masih anak-anak. Kami 3 laki-laki 1 perempuan. Kami 3 di rumah dengan bapak saya nambah 4. Yang terdengar suara TV. Nggak ada suara, kami berkomunikasi nggak ada. Wah itu bagi saya dulu ya biasa saja gitu. Tapi setelah akhirnya saya mengenal Tuhan, betapa mengerikannya berada dalam kegelapan saya. Sehingga tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan. Maka setelah saya bertobat, maka akhirnya saya dengan bapak saya, ya beliau hadir saat ini, mulailah saya berkomunikasi. Kalau bapak saya ini dulu sangat cool kata orang zaman sekarang. Ya, sangat cool. Cool itu dingin ya Pak. Nanti bapak ini cool ke kulkas pula. Jadi itu sangat cool, sangat dingin orangnya, nggak banyak bicara. Saya berbicara bapak saya, oh iya, nggak banyak bicara. Ya, itu nurun juga kepada saudara saya laki-laki yang lain, nggak banyak bicara. Maka akhirnya kalau kami bertemu, saya yang paling banyak bicara. Makanya kalau saya bertemu mereka harus bawa sapu tangan. Karena iya, kadang-kadang sampai berbusa-busa saya ngomong. Ya kalau nggak terpancing. Nah, begitulah suasana. Jadi kalau saya melihat betapa luar biasanya apabila kita bersaudara dipakai oleh Tuhan. Saya pikir jemaat juga yang di rumah ataupun kita yang menonton hari ini senang apabila saudara-saudari kita juga dipakai oleh Tuhan. Lalu kalau kita memperhatikan waktu Tuhan memakai Musa, Harun dan Miriam, apakah Tuhan memberikan kepada mereka peralatan senjata yang canggih yang pada saat itu tidak dimiliki oleh orang Mesir? Apakah Tuhan membebaskan bangsa Israel dengan peralatan senjata yang canggih? Jawabannya tidak. Lalu Tuhan melepaskan mereka dengan apa? Tuhan memberikan kepada Musa yaitu senjata. Senjata apa? Tongkat. Tongkat lawan pedang, mana yang menang? Tongkat lawan lembing, mana yang menang? Tidak mungkin Musa bisa menang. Tetapi ternyata karena Allah yang hadir dan Allah yang memakai, maka peralatan yang seadanya itu pun mampu mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Mengapa? Karena ketika Musa menghadap Firaun, maka Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu berubah menjadi kentaki. Iya. Oh jadi ular, saya pikir jadi kentaki sehingga Firaun bisa makan. Wah enak kali ya, boleh pulang kalian. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa Tuhan memakai mereka dengan peralatan seadanya. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, maka tongkat yang dipakai oleh Musa itu bisa berubah menjadi ular. Lalu apakah hanya Musa yang mampu melakukan itu? Tidak. Namun ternyata ahli-ahli sihir yang ada di Mesir juga mampu melakukan itu. Waktu mereka membuang tongkatnya, maka tongkat itu pun berubah menjadi ular. Lalu tongkat Musa mulai menelan
yaitu tongkat kedua daripada ahli sihir itu. Namun yang uniknya, tongkat Musa tidak bertambah gemuk. Biasanya kalau ular makan ular tambah besar perutnya, kan begitu. Tapi ternyata tongkat Musa memakan tongkat dua ahli sihir itu tidak tambah gemuk tongkatnya, sehingga Musa masih gampang memegangnya. Sempat tambah gendut, tiba-tiba udah payah dia memegangnya. Nah, itu adalah suatu keajaiban. Kalau Allah hadir di situ, maka ini adalah sesuatu yang luar biasa bisa terjadi. Maka kita memperhatikan dalam Alkitab, Allah sendirilah yang turun untuk melepaskan mereka. Musa dan Harun ini hanyalah sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan. Bukan mereka yang mengeluarkan bangsa Israel, tetapi mereka ini hanya sebagai alat. Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu ke sungai Nil. Maka waktu Harun memukulkan tongkat itu, maka apa yang terjadi dengan sungai Nil? Maka air yang ada di sungai Nil itu tadi berubah seperti baju-baju yang nyanyi vokal grup tadi. Jadi merah, berubah menjadi darah. Siapa yang mampu melakukan itu? Tuhan mampu. Ahli-ahli sihir mampu. Ternyata mereka juga memiliki kemampuan dengan sihir mereka. Mereka juga memukul tongkat mereka. Lalu mereka juga menimbulkan air-air yang ada di sungai Nil, maupun juga di selok-selokan yang ada di Mesir, berubah menjadi darah. Ternyata setan pun memiliki kuasa. Makanya banyak orang pergi ke setan minta pelaris. Makanya banyak orang minta ke setan supaya punya anak, minta kesembuhan, minta rezeki, lalu minta juga kebal supaya juga disegani orang. Bayangkan, setan bisa juga memberikan itu kepada manusia. Apakah Allah mampu? Allah mampu. Setan mampu, setan juga mampu. Namun harus kita pahami bahwa setan memiliki keterbatasan. Berapa tulahkah yang mampu dilakukan ataupun yang dipraktekkan oleh ahli sihir Mesir? Siapa yang tahu? Berapa tulah yang mampu mereka juga mengikutinya? MC? Berapa? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Singa? Nggak ada yang tahu. Yang di rumah tahu. Kalau kedengaran saya kasih hadiah. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Gitu ya? Jadi kalau kita memperhatikan di sini bahwa ahli-ahli sihir itu mereka mampu membuat yaitu air berubah menjadi darah. Lalu apalagi yang mereka mampu lakukan? Maka kalau kita memperhatikan, mereka juga mampu membuat tulah kata-kata berkeluaran dari sungai Nil. Lalu tulah yang ketiga, mereka mampu membuat nyamuk. Mereka tidak mampu. Hanya dua tulah mereka mampu ikuti. Seperti menyerupai. Tetapi tulah yang ketiga, mereka tidak mampu melakukan itu. Lalu tulah selanjutnya bagaimana? Mereka pun tidak mampu. Ketika bangsa Mesir mengalami tulah, Raja Firaun pergi kemana? Minta supaya tulah itu diberhentikan. Kepada Musa. Kenapa dia tidak pergi kepada ahli sihirnya? Lalu minta, ayo ahli sihir, berhentikan. Stop nyamuk. Tahu Begon. Ini mati semua. Apa begitu? Begon belum ada pada masa itu. Kalaupun ada, Begonnya pun mati. Karena nyamuknya begitu banyak. Menguasai seluruh Mesir. Tidak ada yang mampu melawan kuasa Tuhan. Sampai akhirnya
Itulah yang ke-10 membuat yaitu Firaun itu benar-benar dengan seluruh orang Mesir kewalahan. Mereka takut mati. Sehingga pada malam itu juga mereka meminta supaya Musa, Harun, Miriam dengan seluruh orang Israel keluar malam itu juga. Mengapa? Karena anak sulung yang ada di Mesir semuanya mati. Kita bisa bayangkan kalau ternyata suami istri adalah anak sulung, anak yang paling tua. Kalau di keluarga kami, kalau sampai terjadi waktu itu kami hidup di sana, jadi masyarakat Mesir cilaka. Mengapa? Karena masalahnya mama saya anak paling tua, waduh. Dan abang saya juga anak paling tua, berarti kami harus kehilangan 2 orang dalam satu rumah tangga. Bagaimana kalau suami istri ternyata sama-sama anak yang paling tua? Waduh. Mereka mati pada saat itu. Kalau anaknya masih bayi, maka anaknya juga ikut mati. Kalau anaknya baru 1, kalau anaknya 2, tinggal 1. Jadi bisa kita bayangkan betapa mengerikannya peristiwa itu. Maka itu adalah tangisan yang secara spontan terjadi di Mesir. Karena siapa? Karena Tuhan. Apakah bukan karena Musa yang marah lalu memukuli anak-anak sulung mereka semua? Dia nggak mampu. Musa juga bisa game over, bisa mati karena capeknya memukuli anak-anak sulung itu sampai mati. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup mengerjakan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa saya mengambil konteks ini? Karena saya melihat bahwa perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel ini pertama adalah seizin Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita melihat dalam peristiwa ini, Allah menolong mereka, yaitu dengan kuasa Allah sendiri. Maka Allah hanya memakai Musa dan Harun sebagai alat saja. Apa yang Allah perintahkan, maka itu yang mereka kerjakan, itu terjadi. Maka Allah sepenuhnya yang mengerjakan, yaitu mujizat, di mana Allah mengeluarkan bangsa ini dari perbudakan. Lalu kalau kita melihat pada zaman kita sekarang, apakah ada di antara kita yang merasa saya ini sedang diperbudak oleh suami, oleh istri? Begitu? Itu bukan perbudakan ya. Jadi yang sering berantem soal suami istri jangan berpikir, wah ini saya sedang diperbudak istri saya sedang diperbudak oleh suami saya. Tidak begitu. Lalu ada anak-anak yang menganggap, wah gak nyaman lagi di rumah ini. Rumah ini kayaknya sudah kayak neraka. Semacam dia pernah merasakan ada neraka, begitu ya. Lalu dia pulang lagi ke dunia, lalu dilihatnya rumahnya, oh mirip. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan perbudakan pada zaman sekarang bukan lagi perbudakan secara jasmani seperti yang dialami oleh bangsa Israel, tapi perbudakan yang dialami oleh manusia sekarang adalah perbudakan secara rohani, di mana ada iblis yang memperbudak manusia. Sehingga seringkali manusia tidak, yaitu sebenarnya dia tidak mau melakukan yang jahat, namun yang jahat itu yang diperbuatnya. Manusia berusaha berbuat yang baik, namun manusia tidak mampu tanpa hadirnya Allah dalam hidup orang itu. Saya yakin penjahat pun kalau ditanya dia juga mau berbuat baik. Maka kenapa muncul yaitu film salah satu pahlawan, film apa itu? Yang matanya pakai topeng, Batman. yang pakai topeng, yang akhirnya dia merampok orang-orang kaya lalu memberi uang itu pada orang-orang miskin. Ya, Robin Hood. Ya, saya lupa. Namun saya pernah nonton filmnya. Kalau kita memperhatikan, Robin Hood adalah masyarakat biasa. Ini sebenarnya film ini dibuat berdasarkan fakta yang terjadi pada zaman itu, bahwa ada beberapa penjahat yang memang
merampok orang-orang kaya, lalu menolong orang-orang miskin. Karena pada zaman itu di negara itu terjadi kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi yang begitu jauh, sehingga seorang yang memperhatikan bahwa ini keterlaluan orang-orang kaya menindas orang-orang miskin, maka mereka menolong orang-orang miskin itu dengan cara bagaimana? Merampok orang kaya, bagi-bagi kepada orang miskin. Berarti bisa kita katakan sejahat-jahatnya orang, dia juga masih sebenarnya ingin berbuat baik. Namun apakah perbuatan baik yang dilakukan oleh Robin Hood itu baik? Apakah itu baik? Iya, kalau kita ditolongnya, maka kita berkata, dia baik. Kenapa? Karena kita ditolongnya. Tapi yang dirampoknya, apakah mereka berkata, oh Robin Hood baik sekali. Buktinya semalam emasku 5 kilo diambilnya. Puji Tuhan. Kenapa begitu? Enggak. Pasti mereka berkata bahwa ini penjahat besar. Jadi kalau kita memperhatikan dalam hidup kita sehari-hari, pada dasarnya semua orang ingin melakukan yang baik. Namun seperti yang pernah disampaikan oleh Paulus, yang jahat itu yang aku perbuat, padahal aku ingin melakukan yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Mengapa? Karena dosa itu diam di dalam aku. Apabila kita masih dijajah oleh dosa, maka dosa itu akan terlihat, yaitu lewat sikap hidup kita, lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat perilaku kita, akan terlihat dosa itu. Dan dosa tidak pernah satu. Siapa di antara kita yang memiliki dosa hanya satu? Dari dulu sampai sekarang hanya satu. Nggak pernah dia beranak cucu, hanya satu. Nggak punya teman yang lain, hanya satu dosanya. Apa dosanya? Bohong. Kenapa? Karena dia sudah berbohong, nggak mungkin satu. Itu dosa besar itu. Dia berbohong, nggak mungkin dosa itu satu. Waktu Kain mau membunuh adiknya, dosanya apa? Pertama, Benci. ya, membenci. Apakah itu yang pertama? Cemburu. Oh, cemburu. Karena benci nggak jadi cemburu. Lalu apakah itu yang pertama? Itu dosanya yang pertama. Jadi apa? Ya? Oh, mengenai persembahan, kata bapak saya. Wow. Jadi itu dosanya yang pertama, dia mempersembahkan gitu, Pak. Adanya dan dia suatu persembahkan, tapi kan terima Tuhan, satu diterima, satu tidak. Oh, jadi Itu dosanya. oh, itu dosanya ya. Karena persembahannya nggak diterima, persembahan adiknya diterima, maka akhirnya muncul dosanya gitu ya, cemburu dia. Maka kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, waktu persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, persembahan Habel diterima oleh Tuhan, dia iri. Dia iri hati sama adiknya. Lalu iri itu dibiarkan, maka datanglah abangnya, benci. Lalu setelah datang abangnya, datang lagi abang yang lebih tua, membunuh. Setelah dibunuhnya, maka Kain berkata, cukuplah dosaku, karena sudah terlalu banyak dosa. Maka setelah dia membunuh Habel, dia berbohong, bukan bertobat. Iya, waktu Tuhan bertanya kepadanya, Kain, di manakah adikmu? Dia bilang apa? Memangnya aku yang jaga adikku, gak pernah dibayar mamaku ya. Aku bukan baby sister. Apakah begitu? Dia bertobat? Tidak. Tuhan pun ditantang. Lalu dia pura-pura tidak tahu. Dia tidak tahu, seolah-olah dia tidak tahu. Oh, barangkali adiknya itu tadi mana.
padahal sudah dibunuhnya. Dia berbohong. Maka dosa tidak pernah satu. Dosa itu pasti bertambah. Untuk menutupi dosanya, ditutupi dengan dosa. Maka dosa beranak cucu dosa. Apalagi kalau ternyata dosanya suka bohong. Ya, lebih ngeri lagi, lebih banyak lagi anak cucunya. Karena semua bohong gitu kan. Udah makan? Belum. Bohong. Baru makan. Cuman kurang kenyang. Bohong dia. Ataupun tadi lauknya kurang enak rasanya. Dilihatnya lauk di sini udah makan. Belum. Bohong dia. Itu adalah kebiasaan yang terus beranak cucu dosa-dosa itu. Lalu kalau kita memperhatikan, dosa mulai menjajah manusia tanpa dilihat dosa itu warna apa, bentuknya bagaimana. Siapa yang pernah melihat bentuk dosa? Ada? Oh, peta. Ada yang bilang segitiga, apakah begitu? Ternyata dosa itu dia seperti bayangan gitu. Dia datang tiba-tiba, dia masuk di kuping, lalu masuk ke dalam pikiran, lalu masuk ke dalam hati. Apakah begitu? Tidak. Dosanya ada di dalam, maka di dalam dosa itu menguasai semua. Dialah yang mengendalikan hidup kita. Apabila kita tidak menyadari bahwa kita sedang diperbudak, maka kita akan bersantai saja. Kita berpikir tidak ada apa-apa. Mengapa bangsa Israel berteriak kepada Tuhan? Karena jelas kepada mereka perbudakan itu. Lalu orang yang berdosa tidak tahu kalau dia sedang berdosa. Dia pikir berbohong itu, apalagi berbohong demi kebaikan, bagus. Maka dia akan secara terus-menerus membiarkan dosa itu, dan dia tidak akan mencari jalan keluar. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita harus melihat ke dalam diri kita. Apakah benar-benar dosa itu menjajah kita, menguasai seluruh hidup kita, sehingga seringkali tanpa sadar kita berbicara kotor, kita menghina orang lain, kita merendahkan orang lain, kita berpikir aku lebih hebat dari dia. Kalau kita merendahkan manusia, sama saja kita menghina siapa? Penciptanya. Jadi kalau kita memperhatikan, orang yang sadar dia sedang diperbudak, dia akan berteriak minta tolong. Tapi orang yang tidak sadar, dia biasa-biasa saja. Maka di gereja, dia waktu pendeta berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, dia sangat senang mendengarnya. Kenapa? Di rumah dia tidak bisa tidur. Di gereja enak sekali tidur. Apalagi waktu hamba Tuhan mulai menyampaikan suaranya pelan, lalu nyentak sedikit, enak rasanya. Dia serasa berada di pantai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak sadar dia sedang diperbudak, maka dia datang ke gereja itu hanya sebagai rutinitas, kebiasaan saja. Dia bukan sedang mencari jalan keluar. Dia bukan sedang mau mengenal Allah, tapi dia mau mengenal wanita yang diciptakan Allah yang ada di gereja itu. Ataupun dia datang ke gereja hanya mencari laki-laki. Ataupun dia datang ke gereja hanya mencari rezeki. Tuhan berkatilah usahaku. Tuhan berkatilah pekerjaanku. Tuhan berkatilah studiku. Hanya rezeki yang diperjuangkannya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tahun demi tahun. Tanpa dia paham, dia sedang dijajah oleh dosa. Sehingga begitu dia kembali ke rumahnya, maka apa yang terjadi? Dosa itu semakin nyata lagi. Dia rajin beribadah, dia rajin berdoa, dia rajin baca Alkitab, tapi ternyata apa yang terjadi? Sikap hidupnya tidak mencerminkan orang yang mengenal Tuhan. Sikap hidupnya tidak mencerminkan orang yang percaya kepada Tuhan. Itu namanya sedang dijajah tapi tidak sadar. Lalu apakah karena orang yang sudah sadar saya sedang dijajah oleh dosa, maka saya sedang mencari bantuan
Tuhan hakim, begitu. Hakim pun dijajah dosa. Nanti kalau jemaat minta tolong kepada Ibu Sumiring, minta tolong kepada Ibu Henok, sama saja mereka juga mantan. Iya. Setan bilang apa? Lo itu alumni sini loh. Mau bilang apa kita? Nggak ada yang bisa menolong. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong. Sebagaimana Tuhan telah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, maka Allah yang sama juga yang akan melepaskan kita dari perbudakan dosa. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk itulah Yesus mau mati di atas kayu salib, supaya dosa itu jangan berkuasa di dalam diri manusia. Tetapi oleh iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita mampu melawan dosa. Bukan karena kitanya, tapi oleh karena iman kita kepadanya. Karena hanya Dia satu-satunya yang ditakuti oleh setan. Dia satu-satunya selama hidup dalam dunia tidak ada berbuat dosa. Maka Paulus berkata, Dia yang tidak mengenal dosa. Lalu Yesus sendiri pernah berkata, siapakah di antara kamu yang menemukan dosaku? Adakah orang-orang Farisi hari ini cerita? Ada. Gak ada. Gak ada yang menemukan bahwa Yesus berdosa. Supaya nanti kita semakin mengerti bahwa hanya Yesus satu-satunya yang kita butuhkan dalam hidup kita. Bertobatlah. Percayalah kepada Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang kau butuhkan dan saya butuhkan. Tidak ada yang lain. Yang lain itu tambahan dalam hidup ini. Saudara butuh Yesus Kristus melepaskan hidup saudara. Lalu bagi kita yang telah dilepaskan dari dosa, jangan mau kembali diperbudak oleh dosa. Bangsa Israel setelah dilepaskan dari perbudakan Mesir, mereka pernah bersungut-sungut. Mereka minta waktu itu supaya pilih salah satu di antara rakyat ini, di antara kita semua, satu pemimpin, balik ke Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang telah diselamatkan berarti dia harus taat kepada Tuhan, bukan taat kepada pikirannya, hatinya. Tapi orang percaya harus benar-benar mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Bukan berarti orang percaya lepas dari masalah lalu kita berkata, wah, puji Tuhan, saya senang sekali karena sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus sampai detik ini gak ada masalah. Itu masalah besar. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa Allah mengizinkan masalah itu tujuannya apa? Supaya orang percaya itu dapat semakin mengenal Tuhan. Sehingga ketika ada masalah itu, orang percaya datang kepada Tuhan, berteriak minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan yang melepaskan dia, menolong dia dari kesulitannya itu, dari masalahnya itu, sehingga akhirnya dia memuji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, atau kita masih memuji diri kita sendiri? Maka lewat hari ini tema Merdeka, 2 hari lagi Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan. Jangan nanti kita hanya sebatas memperingati kemerdekaan secara jasmani, tapi juga harus secara rohani. Kita merdeka dari dosa. Siapa yang dapat memerdekakan kita dari dosa? Hanya Yesus satu-satunya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah berbicara kepada kami lewat firman, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang terbatas, bahwa kami adalah manusia yang membutuhkan juru selamat. Kiranya Tuhan berkemurahan agar lewat firman yang telah kami pelajari bersama membuat kami sadar bahwa kami butuh Tuhan, dan Tuhanlah satu-satunya yang telah turun dari sorga ke dunia ini dan yang mau mati untuk kami orang-orang yang berdosa, supaya kami tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi kami hidup untuk Allah. Kiranya Tuhan berkemurahan menolong seluruh pendengar,
menolong seluruh jemaat yang mengikuti firman Tuhan hari ini, agar kiranya mereka pun memahami betapa cintanya Tuhan kepada mereka, bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka, agar mereka yang masih diperbudak mau datang kepada Tuhan, mau mempercayai Tuhan, supaya mereka pun akan dilepaskan dari perbudakan dosa. Dan bagi mereka yang telah lepas dari perbudakan dosa, agar mereka pun mau hidup yaitu dalam ketaatan kepada Tuhan, agar mereka benar-benar semakin hari semakin mengenal Tuhan dan mempermuliakan Tuhan lewat sikap hidup mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman yang telah menasihati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.